warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Micin KPI, obrolan gurih mahasiswa KPI. Kadang pedes, kadang asin, kadang gurih, tapi selalu relate. Oke, langsung saja kali ini aku sudah kedatangan mahasiswa dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam semester 6. Langsung aja, Kak Mia Alisha. Halo Kak Mia. Oke, terima kasih banyak Kak Tariza. Sama-sama. Ini perlu kenalan nggak nih? Perlu dong. Kan tadi udah disebut namanya. Pepatah bilang kalau tak kenal maka tak sayang. Oh, Jadi iya. langsung kenalan sama teman-teman yang ada di rumah. Oke. Halo Sobat KPI. Hai. Perkenalkan, nama aku Mia Alisha Rianti Guci. Aku mahasiswa KPI Yain Laroiba Bogor. Dan aku sekarang lagi di semester 6. Betul tadi kata Kak Tariza. Yes, betul banget. Kali ini tuh kita mau ngebahas apa sih Kak? Apa nih? Ayo, apa yang di rumah boleh komen di bawah. Nggak, di sini kita santai-santai aja ngobrol seputar tentang kehidupan mahasiswa. Nah, di sini aku mau ngebahas tentang tipe-tipe mahasiswa saat presentasi. Nah, kalau di kelas kamu gimana sih kalau presentasi mahasiswa itu ada yang si narsis kah atau Iya. ada yang si over banget lah? Oh, iya. Gimana tuh Kak? Coba. Ini harus jujur apa boleh? Oh, jujur boleh. Kita bohong pun manipulasi. tak boleh, tak boleh. Kan misalnya ada yang pendiam di kelas, nanti aku pura-pura di sini tuh aktif banget. Kita jujur aja berarti nih. Boleh jujur aja. Oke teman-teman, gini nih Kak. Jadi Tapi jangan sebut merek. Sebutin aja siapa. nanti kalau aku sebut merek diinitin aja. Nah, iya. Sensor. Oke, kalau untuk pengalaman di semester ini aja atau dari semester 1 nih Kak? Semester ini aja. Semester ini aja. Kebetulan di semester ini tuh udah kebanyakan praktek ya, dan memang kuliahnya kebanyakan ngambilnya online. Jadi presentasinya seringnya online, cuman ada beberapa yang offline sih Kak gitu. Banyak ya, karena anak kelasan aku itu banyak banget. Anak kelasan aku itu ada 15 mahasiswa. Banyak banget kan? dong. Banyakan kamu daripada aku. Emang kakak kelasnya di berapa nih? Aduh, jangan ditanya. Lanjut. Banyak banget, 4.000 bukan sih? Aduh, betul. 100 buat kamu. Oke, lanjut deh nih ke pengalaman presentasi di kelasan aku. Itu ada si narsis, ada yang sedikit-dikit jadi bawa-bawa nge-live. Ada tuh yang lagi presentasi nge-live, ada yang presentasi sibuk cari-cari pertanyaan via GPT, ada juga. Tapi ada juga beberapa teman-teman aku yang mencari pertanyaan untuk nanti nanya ke si presentasi ini melalui buku. Ada juga, iya. Terus ada si ngantukan yang bahkan temannya lagi presentasi udah gini Kak. Waduh, belum mulai udah ngantuk ya? Kayak butuh kopi dulu nggak sih? Banget, butuh kopi banget orang tuh. Terus kalau untuk si aktif juga ada tentunya ya. Dan apalagi ya, karakternya itu banyak banget. Ada si pendiam juga, ada si banyak tanya, si suka diskusi, dan banyak lagi pastinya. Tipe-tipenya tuh kira-kira pas lagi presentasi ada yang mode aktif kah? Kalau aktif tuh kayak gimana tuh Kak? Ada tentu, kayak misalnya si aktif itu biasanya dia sudah mempersiapkan presentasinya nih, jadi ketika presentasi dia nggak baca Kak, langsung tuh menjelaskan PPT-nya gitu kan, tanpa baca buku, tanpa open book lagi gitu, dia tinggal nunjuk-nunjuk gini, itu biasanya disukain banget sama dosen. Wah, pasti sih itu mah, udah di luar kepala ya. Betul, tapi ada tapinya nih, pertanyaannya biasanya lebih berat. Wah, kayak beban hidup ya. Wow. Betul banget, dia pertanyaannya biasanya nggak cuma dari temen-temennya, bahkan dari dosennya pun ada yang minta ajak diskusi kayak gitu. Banyak yang kayak gitu ya di kelasan aku. Menurutku ya di kelasan aku tuh pinter-pinter loh Kak untuk presentasinya Kak. Keren banget ya Bang. Iya lah, mahasiswa semester 6 KPI Laroiba tentu. Gitu. Tapi kalau yang kira-kira ada nggak kalau yang suka baca slide dari awal sampai akhir monoton tuh slide coba dibaca gitu? Ada. Bahkan pernah diomelin. Wah, gimana tuh? Sampai kata dosen setiap mempresentasikan baru di awal udah mukadimah lah ya gitu. Udah masuk isi, kamu tuh baca Mbak, ganti. Kamu tuh baca Mbak, ganti. Pokoknya gitu kan. Jangan baca presentasikan, jangan membaca gitu. Agak kesindir dikit ya. Aku juga pernah soalnya. Awal-awal mungkin Iya betul. pernah lah ya Iya. gitu. Tapi biasanya gini loh Kak,
kalau misalnya kita presentasi di awal itu memang monoton. Biasanya kalau udah ke tengah nih, karena udah mulai girohnya juga naik, udah mulai asik gitu, biasanya apa yang ada di otak keluar. Karena kalau di awal kayak masih tegang gak sih? Dilihatin sama teman-teman, meskipun kita anak komunikasi, kalaupun ngobrol di depan halayak orang kan masih ada gemeterannya juga gitu sih. Itu pengalaman aku pribadi sih. Iya. Kalau dari Kak Mia sendiri nih, presentasi tipe yang kayak gimana? Aku karena suka ngomong ya, dan berisik lah di kelas gitu. Aku presentasi tipe yang baca ngomong. Jadi kayak baca dulu gini baru aku mempresentasikan gini dan suka membawa contoh lah studi kasus ya bahasanya kalau di kuliah itu studi kasus lah gitu. Membawa studi kasus kayak gitu karena kapok. Why? Kapok pernah aja diomelin, kamu tuh jangan baca, kamu tuh harusnya presentasikan gitu. Jadi kapok aja supaya bagaimana nih kalau misalnya kita presentasi jangan sampai diomelin sama dosen gitu. Betul. Jadi sebelum mempresentasikan usahakan baca dulu, usahakan kita pahami dulu materi apa nih gitu kan. Ya gitu sih kan. Pengalamanku. Keren sih, keren. Oke, mungkin kayaknya itu aja ya karena kita nggak. Tapi boleh gak sih di sini sesi ini meskipun aku tamu, aku nanya boleh banget. Boleh gak nih? Akhirnya ada yang nanya aku. Oke Kak, karena aku di sini tamu ya teman-temannya, tapi aku masih penasaran juga nih sama host kita. Dan tipe apa sih kata Riza ini kalau misalnya presentasi di kelas? Sama, aku tipe presentasi yang kalau enggak gitu. Biasanya kalau aku itu presentasi, pasti sebelum presentasi itu bakal persiapan dulu ya. Apa yang mau kita sampaikan itu kita harus prepare. Bakalan kira-kira akan ada yang ditanyain nggak dengan makalah yang kita udah buat nih kayak gini. Itu kita harus menguasai semua makalah yang sudah kita buat kayak gitu. Supaya nanti apa yang ditanyakan teman-teman itu kita nggak harus buka Google dan lain sebagainya dulu gitu. Kita udah tahu nih apa yang mau ditanyain teman-teman dan kita punya jawabannya. Jadi kita mempersiapkan kira-kira apa sih yang ditanyain sama teman-teman, atau kalau misalnya dirasa sudah cukup ya itu bagus. Paling nanti ada pertanyaan dari dosen kayak gitu. Tapi pernah gak sih Kak dapat pertanyaan yang bahkan diri sendiri pun susah banget buat ngejawabnya gitu? Oh, pernah dong. Gak mungkin enggak. Udah kesel gak sih? Tapi kesel gak? Ya pasti ada lah. Gak mungkin enggak ya. Nah itu solusinya gimana tuh Kak? Solusinya kalau aku sih biasanya diem ya. Biasanya diem dulu, mikir dulu, buka HP. Cari jawaban gitu. Karena kalau dosen-dosen itu ada yang memperbolehkan untuk coba kalau misalnya mbaknya nggak tahu nih atau nggak paham, coba cari di searching di Google gitu, cari jawabannya gitu nanti setelah kita sudah dapat jawabannya itu akan didiskusikan kira-kira betul nggak gitu, menurut pandangan teman kita seperti apa dan menurut si pemakalah seperti apa kayak gitu. Oh betul. Aku pernah juga Kak dapat pertanyaan yang susah nih menurutku, ini pertanyaan aku nggak bisa jawab. Aku lempar balik ke audiens. Bagus sekali. Jadi kayak bahan buat diskusi aja. Karena aku nggak tahu nih jawaban ini, coba kita diskusikan aja sama teman-teman gimana gitu sih. Karena ya udah mentok ya gitu, karena jawaban GPT suka ngaco juga. Dan template iya gitu. Sama jawabannya. Selain itu berikutnya kemudian ya formatnya sudah terbaca gitu. Ini kita kayak user GPT nggak sih? Oh iya, kayak kelihatan banget ya. Nggak apa-apa. Gitu. Berarti ya penasaran lah tadi sama presentasi kakak seperti apa, cuma udah terjawab. Makasih banyak loh, ini pasti malah jadi ditanya teman-teman. Nggak apa-apa kan, di sini kita tektokan gitu. Betul. Ya betul. Jadi tadi tuh tipe-tipe mahasiswa saat presentasi tadi ada apa aja? Ada yang monoton, ada yang hyperaktif, ada yang si tidur, ada yang si selfie juga, ada yang single life. Wow. Dan bahkan ada yang si bosen sih ada. Ada yang bosen. Bahkan betul. Kenapa bosen ya? Padahal kan di situ kan kita banyak banget mendapatkan ilmu. Iya betul, tahu betul. Mungkin dari cara penyampaian. Jadi ada dua penilaian lah kayak yang satu emang males denger atau ya penyampaian si pemakalah gitu. Jadi kita sebagai pemakalah juga harus bisa menyampaikan materi itu dengan sangat menarik. Kalau bahasa di luar itu menguasai panggung. Yap, betul sekali. Oke, tadi kita sudah dengar jawaban dari Kak Mia nih. Ada beberapa tipe si presentasi. Enggak, bukan tipe si presentasi ya. Ada tipe-tipe
mahasiswa saat presentasi itu seperti apa. Nah, aku juga pengen tahu nih, kira-kira di kelas teman-teman mahasiswanya tipe-tipe presentasi yang kayak gimana sih? Boleh boleh komen tipe dikit gak apa ya? Boleh komen di kolom komentar di bawah ini. Oke. Terima kasih banyak Kak Mia Terima sudah kasih banyak hadir juga, Kak Tariza. di podcast Micin KPI. Terima kasih, nanti datang lagi ya. Iya, Kita akan bahas siap. tema yang lain. Kita bakal ketemu sama Sobat KPI lagi ya. Ya, betul sekali. Oke, teman-teman Sobat KPI, hidup sudah hambar. Jangan lupa dikasih micin di Micin KPI. Dadah.